Institusi-institusi global terhadap pemangkasan suku bunga The Fed ini banyak yang sudah mulai bergeser. Salah satunya adalah Vanguard yang mengatakan mungkin tidak akan ada pemangkasan suku bunga hingga akhir 2024. Anda sendiri setuju? Ya, Aneka, sebetulnya kalau kita lihat lagi, kita harusnya balik kembali kepada dot plot yang sudah dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Jadi memang dot plot itu merupakan perkiraan yang memang disusun oleh Bank Sentral Amerika Serikat untuk memang melihat forecast ke depannya suku bunga akan kemana. Setiap 3 bulan dikeluarkan, berarti terakhir memang dikeluarkannya bulan ini. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada dot plot yang bulan Desember, sebetulnya intinya sama dengan apa yang keluar di bulan ini. Uh, yang dikatakan oleh 19 member ataupun yang di-forecast oleh 19 member daripada Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat sudah jelas sebetulnya. Dari bulan Desember pun sampai sekarang memperlihatkan bahwa suku bunga di tahun 2024 pasti akan turun sekitar 3 kali atau memang 75 basis menurut perkiraan. Hanya saja kalau kita lihat dari dot plot yang terakhir sebetulnya less dovish. Less dovish dalam arti kita lihat bahwa sebetulnya apa yang diperkirakan di bulan Desember memasuki bulan Maret ini diperkirakan bahwa pada tahun 2025 dan 2026 yang tadinya paling tidak juga 3 kali penurunan suku bunga di tahun yang akan datang hanya menjadi 2 kali. Jadi dalam hal ini akhirnya pasar mengartikan bahwa dengan segala data yang keluar ataupun data dependen yang keluar yang begitu robust dari Amerika Serikat yang kalau kita lihat dari Januari sampai dengan sekarang, pasar memperkirakan bahwa higher for longer yang memang sudah diekspektasi oleh market dari sebelum-sebelumnya itu akan bertahan. Paling tidak akan bertahan terus di tahun 2024 ini. Kalaupun memang nanti penurunan suku bunga terjadi, kita mungkin melihat pergeseran dari kurva saja. Karena kalau kita lihat sekarang kurva US Treasury yang kita lihat itu bukan kurva yang normal. Karena kurva yang normal biasanya dari yield yang rendah ke yield yang tinggi. Tetapi dalam hal ini kita melihat apa yang namanya kalau di pasar itu king curve. Jadi pendeknya lebih tinggi daripada panjangnya. Mungkin kalau nanti kita melihat higher for longer, dan nanti kita akan lihat juga bahwa akan ada pergeseran yang lama tetap, tapi mungkin yang pendeknya nanti akan turun. Kalau kita lihat yang misalnya US Treasury 2 tahun yang sekarang akan turun ke level yang mungkin sama nanti, ataupun di bawah daripada 10 tahun. Jadi itu yang tadinya pasar memperkirakan lebih cepat, ternyata tidak. Itu yang akhirnya memang kalau kita lihat across the board, baik US Treasury maupun dollar index akhirnya memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena persepsi dari pasar ini. Jadi mungkin itu yang perlu diperjelas dulu dari apa yang keluar dari pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat di bulan ini, begitu sih, Anaka. Baik Pak Birger, apakah menurut Bapak masih ada potensi untuk bergeser lagi ke awal 2025? Ya, memang pasar kalau memang melihat semua yang keluar, baik dari data unemployment, terutama dari data inflasi, kita lihat sendiri inflasi di Amerika Serikat boleh dikatakan ataupun di pasar kita namakan a stubborn inflation curve gitu. Jadi tadinya bahkan ada pembicaraan bukan saja a higher for longer interest rate, tetapi a higher for longer inflation rate. Dalam hal ini kita lihat memang akhirnya inflasi yang perkiraannya harusnya turun lebih cepat, ternyata tidak. Dan kita memang sekarang melihat inflasi Amerika boleh dibilang bertahan cukup signifikan di atas level 3%. Yang tadinya perkiraan bahkan bulan ini harusnya di bawah 3%, tetapi sekarang bertahan. Berarti masih sedikit jauh dari perkiraan pasar yang harusnya sekitar 2%. Apakah kita akan ke sana? Memang rasanya kalau melihat data-data yang ada sekarang, unemployment, GDP Amerika Serikat, dan sebagainya, boleh dibilang datanya semua bagus. Jadi boleh dibilang as a fundamental US economy cukup robust begitu. Jadi harusnya apa yang diperkirakan misalnya oleh Vanguard, memang itu cukup valid. Karena memang mereka melihat mungkin paling tidak senjata yang dipakai oleh Bank Sentral Amerika Serikat selama ini bisa memang menurunkan inflasi dari tingkat yang cukup tinggi sampai dengan ke level ini diharapkan akan terus bertahan. Oleh karena itu mungkin ada kata-kata ataupun memang perkiraan tersebut keluar. Tetapi rasanya kalau kita melihat across the board tahun ini dengan dot plot yang sudah dikeluarkan, harusnya kemungkinan untuk penurunan suku bunga masih tetap akan ada. Asal kita nanti melihat data-data yang keluar di bulan-bulan akan datang cukup mendukung untuk memang ke arah situ sih, Anaka.
Baik, Pak Birger, meski The Fed belum akan memangkas suku bunga acuan, kita lihat beberapa bank sentral ini sudah siap untuk mencari celah, mungkin untuk bisa melakukan pemangkasan lebih dulu daripada The Fed. Apakah menurut Bapak memang ada ruang bagi mereka untuk melakukan pemangkasan ini dan efeknya untuk emerging market seperti Indonesia seperti apa? Baik, harusnya kalau kita lihat peluang itu masih terbuka lebar. Kita lihat barusan juga, misalnya sebagai contoh di Eropa, bank sentral daripada Switzerland pun juga sudah menurunkan paling tidak 25 basis. Jadi dari situ kita melihat tidak semua negara memang masih akan mempertahankan suku bunga tinggi seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tetapi mereka melihat juga bagaimana keadaan ekonomi masing-masing. Mungkin dalam hal ini Eropa nanti mungkin akan lebih dahulu memang melakukan penyesuaian suku bunga, karena kalau kita lihat secara data, terutama misalnya sebagai contoh kita lihat beberapa waktu yang lalu di Inggris. Secara data memang mereka technical sudah masuk ke dalam recession karena berturut-turut tiap kuartal selama 2 kali mereka berada di angka minus. Jadi harusnya memang itu merupakan salah satu barometer bahwa apa yang dilakukan oleh Bank of England selama ini misalnya itu sudah cukup membuat burden ataupun memang burden bagi perekonomian di Inggris, sehingga ini memang merupakan salah satu contoh. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan Bank Sentral Switzerland misalnya sudah memang melakukan penurunan suku bunga, itu memperlihatkan bahwa paling tidak mereka sudah bisa memerangi apa yang namanya inflasi selama ini yang memang semenjak memang pandemi berakhir ataupun era pandemi kita melihat inflasi memang naik cukup tajam across the board. Tetapi boleh sekali lagi kita lihat juga bahwa indeks inflasi secara keseluruhan dunia yang namanya World Weighted Inflation Index sebetulnya sudah perlahan-lahan menurun, tapi belum memang ke level pandemi itu yang memang ditunggu. Jadi memang ini hanya masalah waktu. Semua central bank nanti akan memang menentukan suku bunganya, tetapi apa yang sudah dilakukan, kebijakan memang menaikkan suku bunga selama ini, terutama era pasca pandemi, rasanya sudah tepat dan kita lihat. Asal memang nanti bagaimana kembali lagi ke level yang mungkin diperkirakan sesuai dengan perkiraan masing-masing bank sentral begitu anak.